Karma dibayar kontan, Indonesia resmi tikam Cina, Tiongkok diprediksi gelap gulita Maret 2022, ini sebabnya. Langkah Tiongkok yang seenak jidat larang Indonesia melakukan pengeboran di Laut Cina Selatan yang masih merupakan zona ekonomi eksklusif NKRI nampaknya kini mulai mendapatkan karmanya. Seperti dikutip zona Jakarta.com dari artikel terbitan Defense Security Asia. Dalam artikel yang berjudul Cina suruh Indonesia hentikan cari gali minyak gas di Laut Cina Selatan yang diterbitkan pada 1 Desember 2021 lalu. Tiongkok disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan di Laut Cina Selatan yang diklaim milik mereka. Menurut pihak yang mengetahui tindakan Cina telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional Reuters. Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah Cina bertindak sedemikian rupa, yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut Cina Selatan. Sebuah surat dari seorang diplomat Cina kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Jakarta menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan milik Beijing. Menurut Muhammad Farhan, anggota Komite Keamanan di Parlemen negara itu. Tanggapan kami atas surat dari Cina jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami, katanya kepada Reuters. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan. Indonesia nampaknya memang tak mau tinggal diam dengan sikap semena-mena Cina terhadapnya di Laut Natuna Utara. Dikutip zona Jakarta.com dari Asia Times, pada hari Selasa, sebuah artikel berjudul Indonesia menikam pisau di punggung Cina dengan tiba-tiba melarang ekspor batu bara beredar luas oleh situs web berita Cina. Artikel itu mengatakan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP, perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh 15 negara Asia Pasifik termasuk Cina dan Indonesia, mulai berlaku pada 1 Januari 2022, tetapi Indonesia segera mundur. Artikel itu juga mengatakan Cina baru-baru ini menandatangani perjanjian baru untuk meningkatkan impor batu bara termal dari Indonesia, yang mengekspor lebih dari 400 juta ton bahan bakar secara global pada tahun 2020. Setelah kehilangan pasokan batu bara Indonesia untuk sementara, kami mungkin harus membeli batu bara dari Australia. Tetapi ini seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir kami, katanya. Seraya menambahkan bahwa Cina dapat menunggu hingga larangan ekspor batu bara Indonesia berakhir sambil mengimpor lebih banyak dari Rusia, Mongolia, dan negara-negara lain atau meningkatkan produksi dalam negeri. Komentator lain mencoba menjelaskan situasi dari perspektif geopolitik ketika larangan ekspor batu bara diumumkan segera setelah Cina memperingatkan Indonesia agar tidak melakukan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Natuna Utara yang dianggap kedua negara sebagai milik mereka sendiri dan setelah beberapa bulan permusuhan panjang di Laut Cina Selatan awal tahun lalu. Seorang kolumnis Tiongkok yang tidak disebutkan namanya yang mengaku sebagai profesor hukum di Universitas Zhejiang Gonseng berspekulasi dalam sebuah artikel bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mungkin memainkan peran dalam larangan ekspor batu bara Indonesia selama masa jabatannya. Indonesia mengumumkan pada 31 Desember 2021 bahwa mereka akan menangguhkan ekspor batu bara pada Januari atau sampai pemasok batu baranya dapat memenuhi persyaratan menjual setidaknya 25% dari produksi mereka kepada pembeli domestik dengan harga $70 AS per ton. Pejabat Indonesia mengatakan tindakan itu bertujuan untuk membantu pembangkit listrik lokal mengamankan cukup batu bara untuk menghasilkan listrik yang terjangkau. Negara Asia Tenggara ini merupakan pemasok batu bara terbesar Cina. Cina yang mengalami krisis listrik nasional karena lonjakan harga batu bara global September lalu, menstabilkan pasokan batu baranya dengan meningkatkan produksi batu bara di Provinsi Shanxi